Oke, Mas Bro dan Mbak Bro ya. Kali ini kita akan bahas tentang vertigo. Nah, ini sudah bolak-balik ke dokter, minum obat macam-macam. Nah, nanti kita bahas ya, gimana pencegahan ya biar vertigonya nggak kambuh. Kemudian obatnya apa sih? Ya, obatnya apa yang secara alami supaya kita itu sehat. Nah, terutama terhindar dari vertigo. Nah, ini ya. Vertigo itu ada dua. Pertama itu ada vertigo sentral, kemudian ada vertigo perifer. Nah, kalau vertigo sentral itu biasanya karena dia ada penyumbatan ya di leher dan di atas kepala ya, sehingga pembuluh darahnya itu tidak bisa mengalirkan darah atau oksigen ke bagian bawah sehingga mudah pusing, lelah, bayangannya ini apa bisa jadi dua ya. Oke, kemudian buram ya, itu salah satunya. Kemudian tandanya ya, vertigo itu ada vertigo perifer, yaitu penyakit yang disebabkan karena apa? Karena ada virus atau bakteri yang masuk di gendang telinga, atau ada masalah terkait dengan penyakit BPPV atau benigna proxima posisional. Nah, ini ya, atau benigna vertigo ya, atau vertigo tambahan P-nya ya. Oke, biasanya ya, karena ada masukan bakteri atau sesuatu yang di telinga atau kupingnya, biasanya menjadikan badan kita, tubuh kita menjadi tidak seimbang. Nah, perubahan posisi ini ya secara tiba-tiba mengakibatkan apa? Tekanan darahnya berubah ya. Kemudian bisa mengakibatkan dehidrasi. Nah, kemudian yang terjadi di otak itu apa? Menjadi alirannya tidak lancar atau putus alirannya ya. Biasanya penyakit vertigo itu tanda-tandanya itu biasanya ada pandangan ganda buram ya, kemudian kepalanya sakit sekali ya, pendengarannya berkurang, mual, muntah ya, tuh ya, susah konsentrasi, tidak sulit membaca. Nah, oke ya, penyakit vertigo ini sangat ini ya, sangat mengganggu, sangat saya bilang ya sangat nggak enak lah ya. Kebanyakan apa orang itu kalau sudah kena vertigo udah pusingnya keliling-keliling itu kebanyakan apa? Pergi ke dokter. Nah, pergi ke dokter. Nah, gimana sih kita supaya nggak kambuh vertigonya sudah bertahun-tahun nih berobat nih. Nah, biar nggak kambuh kenapa? Kita harus bagaimana? Yang pertama kita harus bisa menjaga pola makan. Nah, pola makannya harus diatur ya. Salah satu penyebabnya misalnya kita yang nggak boleh dimakan adalah gula ya, kemudian alkohol atau yang diminum nih alkohol, kemudian garam. Nah, kemudian ada makanan yang olahan yang cepat saji, contohnya pokoknya junk food macam-macam ya, ada ham, kemudian minuman botol ya, kemudian ada roti, susu, yogurt ya itu yang bisa menyebabkan kambuh ya, tuh ya. Kemudian makanan gorengan, nah ini, atau potato chip, nah ini ya. Kemudian ada keju olahannya menjadi Yakult, ya ini tuh itu nggak bagus ya, nggak baik ya. Nah, kemudian ada makanan yang fermentasi, contohnya makanan yang asam-asam, misalnya ada misalnya manisan ya. Nah, itu manisan yang rasanya asam manis lah pokoknya ya, yang fermentasi. Nah, itu nggak boleh. Nah, kali ini ya, kita gimana sih mengatasi kalau ada penyakit vertigo? Nah, ini ada rumusnya. Nah, yang pertama bahan yang perlu disiapkan adalah
buah-buahan ya. Yang pertama itu ada mangga. Nah, ini mangga ya. Mangga ya. Kemudian ada lemon ya. Kemudian ada nanas dan ada jahe. Nah, itu ya. Lemonnya 1 ya. Kemudian jahenya 8 irisan ya. Kemudian nanas ya. Nanasnya 1/4 saja. Kemudian mangganya 1, airnya 1/4 gelas saja. Nah, 1/4 gelas. Nah, yang perlu diperhatikan ketika ngolah ya, kulitnya sebelum diolah, sebelum di blender, direndam dulu dengan air hangat 2 menit saja. Kalau perlu 1 menit ya. Direndam, jangan nggak usah lama-lama, takutnya nutrisinya hilang ya. Direndam sampai 1 menit sampai 2 menit saja ya. Itu langsung diangkat, nanti dikupas ya. Lemonnya dikupas, kemudian mangganya dikupas, baru semua bahan dimasukkan semua, kemudian semuanya di blender ya. Di blender kemudian diminum ya. 1 hari 2 kali ya, 2-3 kali ya. Itu nanti 2 minggu itu pasti nanti ada peningkatannya dari tidak pusing lagi, tidak ini lagi, pasti ada penurunan ya, ada gejala. Nah, itu kalau 1-2 bulan itu bisa berkurang tuh tanda gejalanya 20-40%, dan bisa nggak kambuh-kambuh lagi. Tapi syaratnya 1, makanan yang tadi nggak boleh makan yang terlalu makan makanan yang banyak mengandung gorengan, asam-asaman, yang banyak asin, garam, air tadi saya jelaskan tadi ya. Oke ya, sekian dulu video saya terkait dengan makanan-makanan. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini, subscribe dulu ya. Klik tombol like-nya, kemudian komen di video bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.